olahraga juga biar kita sehat. Walaupun gitu, sakit tetap pura-pura sehat. Tetap pura-pura sehat, betul. Jadi hari ini Bung Ahmad Ihsan juga sudah punya narasumber yang akan diajak pastinya Kak Irvi. Bersama siapa hari ini Bung Iya, Ihsan? kita akan bergabung bersama Ketua Harian Minangkabau Cup. Oke, kalau begitu akan berbicara tentang persiapan Minangkabau Cup 2020 ini ya. Yang hobi bola, nah ini ajangnya. Baiklah kalau gitu, silakan Bung Ahmad Ihsan. Baik, Sobat Kreatif dimanapun berada, salam olahraga jaya. Dan Sobat Kreatif, di edisi Senin ini kami akan awali kebersamaan Pro 2 Sport juga di awal bulan Maret ini apa yang disampaikan Kak Irvi tadi. Mudah-mudahan ini informasi penting untuk bisa Anda agendakan dari sekarang untuk bisa mendukung dan suksesnya kelancaran alat besar yang sudah rutin dilaksanakan Minangkabau Cup 2020 akan segera ditabuh pada Maret ini. Kami akan bersama dengan Ketua Harian Minangkabau Cup ada Bung Aidimen Koto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aidimen. Halo, selamat pagi. Baik, terputus sepertinya hubungan kami pendengar Sobat Kreatif ya. Kita akan coba lagi untuk berbincang dengan Bung Aidimen Koto selaku Ketua Harian Minangkabau Cup. Dan kalaupun di Minangkabau Cup tahun lalu sudah ada kegiatan yang sama yang sudah disiarkan juga baik di Pro 1, Pro 2 serta Pro 3 RRI. Dan nanti seperti apa? Kita sudah tersambung lagi dengan Bung Aidimen Koto. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aidimen. Halo. Halo, selamat pagi Bung Aidimen. Pagi. Baik, salam olahraga jaya. Salam olahraga. Iya. Baik, Bung, ini kalau kita cermati untuk Minangkabau Cup 2020 kabarnya akan segera ditabuh atau dilaksanakan pada Maret ini ya, Bung? Insya Allah. Nah, di awal sebelum kita gambarkan kegiatan ini, apa evaluasi kegiatan Minangkabau Cup ini, Bung, terhadap pembibitan atlet muda khususnya untuk olahraga sepak bola, Bung Aidimen? Ya, pasti itu korelatif sekali ya, karena kita tahu bahwa turnamen Minangkabau Cup ya, itu adalah turnamen yang mengelaborasi aktivitas anak-anak muda di Sumatera Barat. Baik. Dan kita yakin bahwa Sumatera Barat itu penuh dengan bibit-bibit bagus, dengan talenta yang menjanjikan ya. Dan itu sudah terbukti dari 3 turnamen pertama yang kita udah bikin, itu lumayan banyak anak-anak muda Minangkabau yang mentas di tingkat nasional. Ini bagus gitu loh. Dan kita berharap dari turnamen ini segala potensi dari segala sudut di Minangkabau itu bisa kelihatan. Gitu. Baik, catatan kalaupun di tahun lalu ya ada keinginan untuk 88 pemain muda muncul dalam Minangkabau Cup tahun lalu ya, Bung. Ini gimana? Apakah 88 pemain muda ini sudah punya jam terbang lebih meningkat lagi atau bahkan sudah bergabung dengan klub-klub hebat di tanah air? Ya, ada sih beberapa nama yang udah mentas ya di Liga 2, di Liga 1. Kita tahu bahwa strata kompetisi profesional kita ada Liga 1, ada Liga 2. Dan beberapa nama udah beredar di sejumlah klub gitu loh. Satu nama yang bisa saya sebut misalnya Ronaldo Eko Julianto. Baik. Nah. Baik, ini gimana? Nanti apakah dalam Minangkabau Cup mereka bisa mendukung juga atau juga memperkuat performa di masing daerahnya atau gimana, Bung? Gimana? Apakah yang sudah tercatat sebagai atlet bergabung di sebuah klub itu bisa juga gabung lagi di Minangkabau? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, man. Pemain yang beredar di Liga 1 dan Liga 2 ya, itu dipastikan nggak bisa memperkuat tim kampung halamannya. Dan itu kita juga nggak ngebolehin. Baik. Klub juga pasti nggak bisa ngasih izin. Jadi mau fokus ya, Bung ya? Ya, jadi fokus satu titik itu ya harus olahraga ya, kata Pak Jokowi gitu ya. Fokus satu titik itu ya. Iya. Bung Aidimen, kalaupun dengan hal itu berarti ada upaya Minangkabau Cup ini adalah tadi untuk pembibitan atlet muda, tapi rewardnya adalah mereka bisa bergabung dalam klub hebat tadi ya. Berarti ada suatu motivasi besar dari pemain-pemain muda yang mungkin masih levelnya kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kota.
Ya, selain menggairahkan kehidupan sepak bola anak-anak muda di Sumatera Barat, ya, kita berharap dengan bermunculannya talenta-talenta bagus, ya, itu bisa dilirik oleh klub-klub nantinya. Baik. Dan itu sudah terbukti. Baik, ini menarik ini. Kalau sudah diawali evaluasi sedikit banyak di Minangkabau Cup tahun lalu ya, Bung. Nah, kalau untuk apakah ada perbedaan pelaksanaan dari Minangkabau Cup di 2020 nih, Bung Edimen? Saya pikir dalam konteks yang sederhana sih sama ya, seperti pergelaran di 3 turnamen sebelumnya. Karena event ini meski amatir, tapi kita mengemasnya dengan profesional. Baik. Itu berapa tim atau juga kelurahan lagi yang bergabung? Sudah ada gambaran, Bu? Sumatera Barat punya 19 kota dan kabupaten. Ya, dari 19 kota dan kabupaten itu ada 179 kecamatan. Baik. Event kita ini antar kecamatan, ya. Dalam 3 turnamen sebelumnya, rata-rata 90% kecamatan ikut. Nah, untuk tahun ini, ya, kita berharap lebih kurang 160 sampai 170 tim kecamatan ikut mendaftar nantinya lewat ASKOT dan ASKAP PSSI masing-masing. Baik. Dan sementara untuk menuju ke tingkat kecamatan pun sebenarnya sudah ada persiapan di masing-masing kelurahan, karena kita yakin kegiatan itu internal kecamatan, kita nggak ngurusin sampai ke sana. Bagaimana kecamatan membangun timnya itu tergantung bagaimana kebijakan di internal masing-masing kecamatan. Baik. Nah, jadwalnya apa, Bun? Apakah memang di pertengahan Maret ini atau sudah ada pegulan waktu lagi? Kualifikasi zona kota dan kabupaten, ya, kita kasih range waktunya 12 Maret sampai 19 April. Baik. Jadi maksimal pada tanggal 19 April setiap kota dan kabupaten itu sudah melahirkan tim-tim yang lolos ke zona provinsi nantinya. Lalu setelah itu rehat Ramadan, kita mulai bergulir lagi nanti Juni usai Lebaran. Baik, jadi ini suatu hal yang menarik juga, agenda ini penting dicatat untuk bisa bergabung para perantau pulang kampung untuk nonton ini ya. Ya. Baik, Bung, ini skemanya juga masih sama, dibagi dalam berapa grup nanti, Bung? Kalau di zona kota dan kabupaten tergantung jumlah tim yang ikut. Dan itu kita serahin kebijakannya kepada ASKOT dan ASKAP PSSI masing-masing. Tapi untuk yang lolos ke zona provinsi itu ada 32 tim. 32 tim ya. Baik, jadi jadwal untuk di provinsi sudah ada gambaran di mana pemusatannya, Bung? Bulan Juni nanti. Lokasi? Kita sebar di beberapa kota. Baik. Nah, kalau Bung melihat kemarin dengan segi, kalaupun kita lihat mungkin di Bukit Tinggi ya, ini kan cuaca juga cukup mempengaruhi, Bung, karena tempat permainan yang sempat dihentikan beberapa menit. Nah, kalau Bung melihat secara umum, apakah juga akan ada estimasi apa yang perlu diantisipasi lebih awal, jangan sampai mungkin ya atlet juga sudah persiapan maksimal, tapi karena cuaca kurang mendukung, jadi permainan nggak begitu seru, Bung? Kita udah mikirin itu dan semuanya kita bungkus lewat regulasi pertandingan. Jadi kalau ada force majeure, ada banjir, ada longsor segala macam, ya, jika kemudian pertandingan nggak bisa dilaksanakan, ya semuanya dikemas lewat regulasi nantinya. Baik. Nah, sejauh mana dari panitia atau juga pihak Minangkabau Cup sendiri melihat ya dukungan pemerintah daerah? Karena kan kami kalau melihat di beberapa titik ya kurang begitu dukungan supporter juga begitu rame. Ini gimana, Bung, melihat? Apa kurang sosialisasinya atau gimana? Tahun lalu rame kok. Halo, Bung? Tahun lalu rame. Secara seluruh kabupaten kota atau ada beberapa kota? Hampir atau semua rame. Hampir semuanya rame, kecuali Mentawai. Itu apa kira-kira yang perlu disikapi lah? Apakah memang harus banyak informasi publikasinya atau gimana, Bung? Ya, kita punya akun sosial media. Rame kok, dan dukungan media massa di Sumatera Barat juga bagus kok. Kalau bisa juga ada penarik ya bagi penonton, mungkin ada kuis-kuis juga bagi penonton yang sering datang. Tahun lalu kita bikin kuis, Mas. Oh. Ya. Ini menarik ini ya. Iya. Nah, kalau untuk reward apa, Bung? Untuk tahun ini apakah ada perubahan juga besarannya?
Reward untuk apa? Untuk pemenang. Oh ya, kita nyiapin duit ratusan juta Mas untuk hadiah Mas. Untuk seluruh pemenang ya pastinya. Iya, iya. Baik, Bung, mungkin terakhir mungkin ada imbauan atau pesan terhadap seluruh daerah dengan 19 kabupaten kota yang 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat untuk ajang ini, Bung, di Maret ini loh. Oh iya. Ya, kita berharap semua tim-tim kecamatan di semua kota kabupaten itu siap-siap aja, ya, siap-siap untuk membangun timnya, dan juga harus intens berkomunikasi dengan asosiasi kota dan atau asosiasi kabupaten PSSI masing-masing. Karena kita mau bikin launching di Padang nanti tanggal 11 Maret, Mas. 11 Maret ini. Halo. Ya, silakan Bung, lanjut lagi. Tanggal 11 Maret launchingnya di Padang. Di mana Bung? Halo. Pemesanan? Ya, halo Bung. Di Hotel Pangeran Beach, Mas. Baik, kita nanti tunggu informasi ya Bung untuk bisa sosialisasi lagi di RRI ya. Oke, siap. Selamat pagi, jelang siang Bung. Nah, kita akan lanjuti lagi follow up seperti apa ajang ini. Oke, baik, siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Jaya. Baik, Sobat Kreatif, di mana memberitahu informasi awal dari Ketua Harian Minangkabau Cup, Bung Edi Menkoto, yang sudah berikan informasi pada kita semua ya di pagi hari ini. Ya, kalaupun ini memang lebih awal semestinya informasi-informasi ini, kalaupun tadi sudah disampaikan dan ditegaskan bahwasanya kalaupun RRI ketika melihat beberapa titik ya kurang begitu banyak animo supporter, tapi secara dominasi kesertaan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat sudah mulai nampak ya antusias dari masyarakat untuk bisa bergabung. Nah, mungkin apakah memang penyebabnya atau juga indikatornya ada cuaca yang kurang mendukung ketika Anda sudah lebih awal datang ke stadion, baik di stadion yang ya apakah sudah ada tribun-tribunnya, kemudian atau bahkan tidak ada tribunnya, membuat mungkin Anda bingung juga, ini nggak bawa payung ya, hujan mau nonton bola gimana caranya. Nah, mungkin lebih baik besok ini kalaupun sudah terlihat ya gabak di hulu ya, atau juga ada ciong di langit, nah ini juga harus bawa payung sebelum hujan. Mungkin nggak masalah kalaupun sudah bawa payung, sedia payung, mau hujan mau panas, yang jelas bisa berlindung di bawah payung hitam. Wah, pakai payung hitam nih ya. Baik, Sobat Kreatif di mana berada, masih kita akan bincang-bincang lagi di Pro2 Sport ini. Kita akan menyingkapi ya bagaimana tadi tanggapan dari panitia secara inti atau penuh di Provinsi Sumatera Barat, Ketua Harian Minangkabau Cup Bung Edi Menkoto tadi. Kita ingin tahu gimana responnya dari Exco juga PSSI Sumatera Barat, dan juga nanti juga akan berbincang dengan Askot PSSI Kota Bukit Tinggi. Apakah informasi ini sudah sampai di tempat tinggal Anda atau belum? Nah, lebih kita akan simak dan bahas sesudah beberapa jeda dan olahraga di Pro2 RRI Bukit Tinggi untuk edisi kali ini.